sedikit berbicara tentang firman Tuhan mengenai meninggalkan zona nyaman. Ya, meninggalkan zona nyaman. Hari ini kekristenan kita lihat begitu menikmati zona nyaman. Ya kan? Seolah-olah Kristen ini lagi tidur. Ya, zona nyaman ini kan biasanya kalau di mana kita lihat orang yang sedang nikmati zona nyaman ya, kalau dia pergi ke pantai, alas tikar, pakai kacamata ribbon, nutrisari, jus nutrisari sampingnya, nyaman sekali, enak. Ya, ini sedang menikmati zona nyamannya ya, atau mungkin ya dia di rumah ya santai-santai ini. Ya, ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kekristenan, hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang posisinya ya kurang lebih seperti itu ya, dia menikmati zona nyaman. Tapi apa yang Alkitab sampaikan nanti kita lihat. Kita akan lihat dalam pernyataan Alkitab. Sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, limpah banyak terima kasih Tuhan, karena kami memiliki kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian yang sungguh indah-indah. Meskipun kami mungkin dalam menyanyikannya belum sesempurna seperti para penyanyi yang sudah profesional, tapi kami menyanyikannya dengan hati yang betul-betul ingin meninggikan, mengagungkan Engkau. Dan kami tahu, kami sungguh berharap itu bisa sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu juga dengan belajar firman-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat pengertian agar kami bisa memahami isi firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dibaharui, semakin kudus, semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru di dalam surat Petrus. Pasal yang pertama, surat Petrus pertama ya. Pasal yang kedua. Jadi 1 Petrus pasal 2, kita baca ayat yang ke-21 saja. Jadi cuma satu ayat. Kalau sudah ditemukan kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena dia telah menjadi teladan, katanya, supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Nah, jejak Tuhan seperti apa? Ini bukan mengikuti jejaknya terus seperti mereka yang pergi ke Israel sana, cerita-cerita, wah di sana ada bekas kaki Yesus sebelum terangkat katanya, sampai dijaga, kaki Yesus 2000 tahun yang lalu, jejak kakinya masih ada di situ, dijaga katanya, itu jejak kaki Yesus, cari jejaknya katanya. Oh bukan itu maksudnya di sini jelas ya. Ini bukan kayak kita jalan di pantai terus ada juga kaki ketinggalan terus disuruh cari, ya bukan itu. Nah ini jejaknya, artinya ini kehidupannya, apa yang dia lakukan, pekerjaannya, tindakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah ucapkan apa? Meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman. Hari ini kekristenan kok kayak tidur gitu. Orang tidur ini kan biasanya apa?
Dia tidak merasakan, tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya kan tidur, apalagi orang bilang oh, tidur lelah, tidur pulas, sampai soba apa ini soba ewe lah ya tidur. Nggak tahu terkadang orang so teriak, so apa di sampingnya dia nggak sadar gitu. Ya saya terkadang kalau kecapean tidur, ya kan anak di samping menangis, maminya bilang kamu tidur semalam kayak orang mati katanya. Nah anak udah teriak-teriak ini nggak bangun gitu. Ya nggak sadar apa yang terjadi sekeliling. Nah, hari ini banyak orang Kristen seperti itu, gitu kan. Padahal kejahatan sudah begitu, ladang-ladang kata Tuhan sudah menguning, LGBT sudah merajalela, dan lain sebagainya. Tapi orang Kristen cuek-cuek saja. Dia hanya sibuk dengan mencari isi perutnya, sibuk dengan gimana bangun rumahnya indah-indah, 2 lantai, 3 lantai, pakai marmer, granit, kaca. Sibuk dia. Gimana mobil saya sudah makin tua, gimana cara dapat yang baru lagi supaya tidak ketinggalan saya. Ya. Dan lain sebagainya. Dia hanya memikirkan kenyamanan hidup, zona nyaman. Zona nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah kalau kita ikut jejak Tuhan, dia ada di zona nyaman nggak? Hah? Jelas. Tidak. Ketika dia datang ke dunia ini bukan zona nyamannya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, kita lihat di sini. Zona nyamannya Tuhan itu di mana? Di sorga. Iya kan? Ya, di sorga. Tapi saudara yang pertama, Kristus meninggalkan rumahnya di sorga dan turun ke bumi. Dia meninggalkan, bahkan ini bukan cuma sembarang rumah. Dia tinggalkan, turun ke bumi. Menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia. Bahkan Alkitab mencatat dia menjadi lebih rendah daripada malaikat. Bahkan dia harus mengosongkan dirinya, meninggalkan keilahiannya, meninggalkan tatanya, meninggalkan kekuasaannya untuk sementara. Dia tinggalkan zona nyaman. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah terus di sini Tuhan bilang kita perlu ikut teladan dia. Kita perlu ikut jejaknya. Saudara, Tuhan Yesus yang adalah pencipta alam semesta, bahkan pencipta saya dan saudara, dia memiliki kekuasaan meliputi alam semesta ini. Segala sesuatu ada di bawah kuasanya. Dan untuk sementara waktu dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan zona nyaman itu. Datang ke dunia. Ke dunia, datang ke dunia. Bahkan di dunia dia menderita. Ya kan? Dia menjadi lebih rendah daripada malaikat. Sudah lebih rendah daripada malaikat, bukan jadi raja, dia bukan jadi gubernur, bukan jadi presiden, dia bukan menjadi konglomerat, menjadi anak tukang kayu. Bahkan lahirnya pun hanya di palungan domba. Saudara, dia meninggalkan zona nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus melakukan itu semua karena dia begitu mengasihi saya dan saudara.
Kita hari ini bagaimana? Kekristenan hari ini bagaimana? Aduh, saya sekarang sudah enak. Nah, kita kadang bicara tentang meyakinkan orang itu kan. Ayo ikut seminar. Ya, sebentar seminar, oke dia ikut. Wah ini bener loh Pak. Oh ini mantap. Ini bagus ini. Ini Alkitabiah. Terus gimana keputusannya? Aduh, kalau saya mau ikut ini, nanti gimana? Saya bisa di gereja lama saya, nanti saya dicabut dari jabatan saya nih. Nanti kalau saya ikut ini, nanti mereka bilang gimana? Kamu tidak bisa dikubur nanti, gereja tidak uruslah segala macam. Wah, nanti yang ini bilang kamu aneh lah segala macam. Wah, dia tidak mau. Nanti saya dikucilkan Pak. Dia tidak bisa bergeser dari zonanya nyaman. Tidak bisa bergeser dari zona nyaman. Untuk itu dia tidak bisa bergeser dari zona nyaman. Ya. Nah, lantas bagi kita yang sudah diselamatkan misalnya, perlu tidak kita meninggalkan zona nyaman? Ya harus bahkan. Dalam hal apa? Setidaknya dalam hal pergi memberitakan Injil. Ya kan? Kita bersaksi, kita perlu meninggalkan zona nyaman. Kenapa? Ya terkadang ada orang yang takut bersaksi, memberitakan Injil karena apa? Nanti si A nanti marah sama saya, nanti si B nanti sikapnya kepada saya berbeda segala macam. Nanti saya dengan dia tidak nyaman gitu. Nah, ini kan takut meninggalkan zona nyaman juga. Padahal firman Tuhan sudah katakan, seseorang yang mau meninggalkan yang menjadi pengikut Tuhan, dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Awalnya bisa membenci ayah ibunya selalu, waduh, ini orang bukan berarti kita jadi biadab sama orang tua atau sama keluarga, tetapi kita diberitahukan bahwa ada konsekuensi ketika kita menjunjung tinggi kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah kasih teladan, Tuhan sudah meninggalkan jejak yang harusnya kita ikuti katanya. Meninggalkan zona nyaman, sebagaimana Tuhan telah meninggalkan surga, meninggalkan kekuasaannya. Dia meninggalkan, bahkan mengosongkan diri menjadi lebih rendah daripada manusia, daripada malaikat. Dia meninggalkan zona nyamannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua, Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi dia meninggalkan zona nyaman untuk apa? Tadi saya sudah singgung, bagi orang yang perlu bertobat, dia perlu meninggalkan zona nyaman supaya dia bisa menjadi orang yang berani ambil keputusan mengikut Yesus. Nah, bagi orang yang sudah di dalam Yesus, meninggalkan zona nyaman, mungkin sekarang sudah enak nih, yang penting saya sudah percaya Yesus, sudah mendapatkan kepastian masuk surga, ya sudah cukup. Tetapi Tuhan bilang, hey, kita masih punya tugas untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Dan itu memerlukan juga meninggalkan zona nyaman. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Yesus meninggalkan zona nyaman, meninggalkan surga, datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bekerja keras untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, bekerja keras ini jelas
dibutuhkan pengorbanan untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, saya dengar-dengar orang yang kerja tambang gitu kan, orang kerja tambang, ada lalu yang famili yang kerja di sini kan, dia sempat katanya berapa tahun ya kerja tambang di Nabire. Dia bilang sebenarnya ya terkadang untuk supaya dapat hasil yang banyak ya katanya sih ya, karena mereka kan bukan di perusahaan, hanya tambang masyarakat ya, tambang ya kalau mungkin istilah ini tambang liar lah begitu kan ya, bikin lubang sendiri. Mereka bilang ya untuk dapat banyak kadang kita harus berani masuk dalam lubang. Membayangkan turunan 60 meter, majuan 50 meter, turunan lagi 60 meter, terkadang majuan sampai ratusan meter. Coba bayangkan itu sudah berapa ratus meter di dalam tanah. Dan di dalamnya itu lubangnya hanya seukuran badan, nggak bisa muter. Masuknya kepala di depan, mundurnya juga keluarnya kepala di depan juga. Jadi dia posisi mundur. Terkadang ada katanya di beberapa titik itu memang sengaja dibuat lebih besar supaya di situ bisa muter badan ya. Tapi terkadang kalau sudah dalam keadaan tertentu mendesak katanya kan, misalnya sudah ada berita nih di atas hujan dan segala macam. Nah ini kan cepat-cepat ini, kadang harus buru-buru keluar segala, nggak sempat muter badan, langsung mundur. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih untuk katanya untuk supaya dapat hasil yang lebih banyak, perlu meninggalkan zona nyaman di atas daripada cuma nunggu di atas, dia kan lihat teman keluarin ada emas ya, dia harus masuk lubang, meninggalkan zona nyaman. Ya paling aman sih di luar, benar nggak? Ya di luar paling aman, ya paling aman, resikonya paling kecil. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita membawa jiwa sama Tuhan, kita perlu meninggalkan zona nyaman. Perlu ada pengorbanan. Perlu ada ya, meninggalkan zona nyaman berarti kita mengorbankan zona nyaman itu. Oke. Mungkin ada yang tidak pintar ngomong, saya sudah berulang-ulang sampaikan, ya kan? Kita perlu meninggalkan zona nyaman, kita perlu membayar harga, perlu berkorban dalam hal yang lain, saudara. Nah kalau kita merasa saya bisa, kita perlu meninggalkan zona nyaman. Yang awalnya di rumah enak-enak, nggak ada yang ludahi saya, ya kan? Nggak ada yang berani maki saya, nggak ada yang berani bentak saya. Saya harus tinggalkan zona nyaman itu, memberitakan Injil. Terkadang ada yang ludahi kita, ada yang bentak kita, ada yang marahi kita, ya kan? Ya. Saya waktu pelayanan di Tangerang di Tangerang di Cengkareng sana, ya saya dan penginjil Ansar waktu itu di Kalimantan ya, kami dua berjalan ketok pintu, ya panggil orang, bukan orang yang nyahut, anjing yang nyahut. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita tinggalkan zona nyaman. Kalau hanya di zona nyaman terus, kapan ada jiwa tambah? Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini meninggalkan zona nyaman. Nah, meninggalkan zona nyaman. Dan kita perlu pergi mencari jiwa, seperti yang Yesus telah lakukan. Dia meninggalkan zona nyaman di surga, turun ke dunia, bukan untuk apa-apa, adalah untuk membawa jiwa masuk surga. Dan Tuhan bilang kita perlu ikut jejaknya, saudara. Ikut jejaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya lagu, suara gembalaku dengar dari tempat yang gelap benar. Ia memanggil yang sesat agar kembali
dan selamat. Antarkan, masukkan dari dunia yang penuh dosa. Antarkan, masukkan bagi Yesus Tuhan kita. Wow, indah sekali. Mari kita cari jiwa, kita bawa hantar, bawa kepada Tuhan. Dan ini tidak bisa terjadi kalau kita hanya bisa menikmati zona nyaman kita. Kita tidak rela untuk meninggalkan tempat tidur kita. Kita tidak rela untuk meluangkan waktu kita. Kita tidak rela untuk meluangkan isi dompet kita misalnya. Kita tidak rela untuk mengorbankan tenaga kita sedikit. Ya, ini tidak mungkin bisa terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita mengikut jejaknya. Mengikut jejaknya. Wow, apa yang kurang dari Tuhan? Dia adalah sumber teladan itu sendiri. Sang teladan itu sendiri. Saudara, apa yang kurang untuk kita teladani dari Tuhan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Dia meninggalkan surga untuk menjadi manusia. Bahkan meninggalkan semua zona nyaman yang dia miliki, supaya ada jiwa yang boleh diselamatkan. Jalan keselamatan boleh tersedia. Orang yang mau bertobat percaya bisa langsung masuk surga. Bisa pasti masuk surga. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Yesus menuntut penyerahan mutlak dan ketaatan sepenuhnya. Saya katakan, kita belum betul-betul meninggalkan zona nyaman. Kalau kita masih setengah-setengah untuk mengikut teladan Tuhan. Belum betul-betul meninggalkan zona nyaman. Kalau kita masih setengah-setengah dalam mengikut teladannya Tuhan. Karena Tuhan menuntut sepenuhnya. Ya jelas, yang pertama kita harus tahu bahwa hidup ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sepenuhnya. Jadi kita belum betul-betul sepenuhnya meninggalkan zona nyaman. Kalau dalam mengikut teladan Tuhan, mengikut jejak Tuhan, kita masih setengah-setengah. Ya jelas belum sepenuhnya meninggalkan zona nyaman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mungkin perenungan sederhananya bagi kita, pribadi lepas pribadi, sudahkah Tuhan saya meninggalkan zona nyaman sepenuhnya? Nah, kalau belum, Tuhan tolong saya agar bisa semaksimal mungkin untuk bisa mengikut jejak Tuhan. Semaksimal mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang ini tidak gampang, saya katakan. Tidak gampang dalam aplikasinya. Mau ngomong, ya gampang-gampang saja. Mungkin jemaat cuma bisa ngomong. Aplikasinya juga saya katakan, ini tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang bisa ada enggak orang yang sepenuhnya meninggalkan zona nyaman? Oh, saya katakan ada. Sebenarnya sudah banyak. Salah satu contoh misalnya Paulus setidaknya. Apa yang kurang dari Paulus? Saya pernah khotbahkan tentang kehidupan Paulus. Secara materi, dia orang yang berduit, latar belakang.
Secara posisi, dia adalah orang yang terpandang, latar belakang keluarganya. Dari mana kita tahu? Dia memiliki kedua kewarganegaraan. Warga negara Roma, dan dia adalah orang Yahudi. Saudara, dari power, wah dia katanya orang Israel asli, orang Yahudi asli, dari suku Benyamin. Saudara, dia adalah anggota Sanhedrin. Semuanya dia miliki, saudara. Ya. Tapi dia tinggalkan. Duitnya dia tinggalkan. Kekuasaannya dia tinggalkan. Sampai hanya menjadi seorang pembuat tenda. Saudara, dia meninggalkan zona nyaman. Wah, bayangkan harus karam kapal, dirajam pakai batu dan lain sebagainya. Tidak sebanding, belum sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Dia meninggalkan zona nyaman. Kalau Paulus tidak berani tinggalkan zona nyaman, wah, bisa jadi hari ini kita tidak dengar Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Dia meninggalkan semuanya. Dia menganggap semuanya sampah, katanya. Semua yang membuat dia berada di dalam zona nyaman, dia anggap sampah, kata Paulus. Wow, ini memang tidak gampang. Saya katakan tidak gampang. Tetapi apakah ini mustahil? Tidak. Karena sudah ada yang Allah. Sudah ada yang lakukan. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita meninggalkan zona nyaman kita. Wah, saya sebelum diutus sampai hari ini terus merenung akan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang secara jasmani, secara daging berpikir, aduh, saya ini masih muda dan cukup lihai, banyak keahlian yang bisa saya buat, yang bisa membuat saya nyaman hidup ini. Penilaian manusia. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya berusaha untuk itu kalau bisa tersingkir. Karena saya tidak mau dalam zona nyaman manusia daging ini. Saya mau mengikut teladan Tuhan. Saya mau mengikut teladan Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita semua yang ada di tempat ini, sebagaimana Tuhan perintahkan. Dia sudah menjadi teladan dan dia ingin kita mengikut jejaknya. Amin. Untuk apa, saudara? Bukan untuk jago-jagoan, untuk menunjukkan kepada dunia saya ini hebat, saya ini orang Kristen yang paling hebat. Tetapi karena kita memiliki kasih Kristus yang menginginkan mereka yang berdosa di luar sana diselamatkan. Sebagaimana jejaknya Kristus. Dia meninggalkan zona nyaman di surga, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Bahkan rela mati di atas kayu salib. Kalau dia setengah-setengah berdoanya, ya Tuhan, sekiranya cawan ini berlalu. Kalau dia hanya setengah-setengah, ya kan, dia tidak akan menutup doanya dengan Tuhan, kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Nanti dia bisa, Tuhan, kiranya cawan ini berlalu dan kehendak-Ku inilah yang jadi. Maka dia mungkin tidak mati di kayu salib. Tetapi dia menyerahkan sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa, menyerahkan hidupnya, dan dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saya dan saudara dituntut Tuhan untuk mengikut jejaknya. Sadar bahwa sejak kita mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya,
Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, termasuk semua dosa saya. Dan saya mengaminkan itu, mengaminkan bahwa Yesus sudah mati untuk saya dan jadi untuk hidup bagi Tuhan. Adalah orang yang paling sadar benar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, yang seharusnya diserahkan sepenuhnya, tidak setengah-setengah, sepenuhnya untuk Tuhan. Dan kalau kita sadar akan hal ini, berarti kita juga sadar bahwa saya tidak mungkin bisa hanya berdiam pada zonanya nyaman. Harus keluar, harus aktif, harus membawa jiwa, harus siap berkorban, siap membayar harga. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau itu terjadi, percayalah, Tuhan akan mendapatkan kita sebagai orang-orang yang telah mengikut jejaknya, meninggalkan zona nyaman. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena dengan firman-Mu kami dinasehati, kami diajarkan, kami diberitahukan dengan berbagai macam kebenaran, dan tolong kami agar kami bisa melakukannya, agar kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang senantiasa meneladani Tuhan, mengikut jejak Tuhan, dan itu menjadi suatu hal yang menyenangkan hati-Mu, menjadi suatu yang membawa kami kepada kemuliaan seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.